Halo, sahabat-sahabatku. Jumpa lagi sama saya yang bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan apa-apa juga buat Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana tipsnya seorang Jack Ma bisa sukses. Karena kita tahu kalau Jack Ma itu bukan siapa-siapa tadinya, sama seperti saya juga bukan siapa-siapa buat Anda dan bukan pastinya apa-apa pun buat Anda. Bagaimana seorang Jack Ma bisa sukses? Simak terus video ini, ya. Tonton sampai habis, jangan Anda lewatkan. Itu buat Anda yang menyukai video ini. Dan buat rekan-rekan semuanya, saya sampaikan, silakan like, share, ataupun subscribe channel saya ini, ya. Kalau Anda merasa informasi yang saya bagikan itu sangat berguna buat Anda, atau buat teman-teman Anda atau keluarga Anda ataupun siapapun juga buat yang merasa Anda layak bagikan. Tapi ingat juga buat ya Anda nih yang tidak suka dengan saya, tidak suka dengan video ini, janganlah Anda mengacungkan jempol karena ini adalah karya saya bukan karya Anda. Karena saya tekankan, orang yang membuli, orang yang mengecap jelek produk orang lain, karya cipta orang lain, itu adalah sebenarnya ia adalah seorang yang tidak pantas, ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bahwa aspek sukses dari kehidupan manusia, ya, itu ada 8. Yang 8 itu sudah saya jabarkan beberapa di awal, ya, di channel saya ini. Jadi kalau Anda yang ketinggalan, silakan Anda klik saja, ya, mungkin di playlist saya ada klik apa yang merasa buat Anda tertinggal nantinya. Aspek yang pertama saya ulang kembali, yaitu adalah aspek sukses spiritual. Yang kedua adalah aspek sukses financial. Yang ketiga adalah aspek sukses karir. Yang keempat adalah aspek sukses keluarga atau family. Dan yang sekarang, yang akan saya jabarkan kepada Anda, itu adalah aspek sukses dalam improvisasi diri atau pengembangan diri. Sebagai seorang manusia, kita tentu akan terus berkembang. Dan menuntut setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu pasti adanya sebuah perubahan. Kita harus senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kemarin saya jelaskan di karir, kita dari kelas 1 harus naik ke kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Di improvisasi diri ini, atau pengembangan diri ini, kita pun harus butuh yang namanya pengembangan diri tersebut. Dan dalam setiap pengembangan diri, berbagai macam manusia dengan karakter yang berbeda-beda, itu pun pasti pola pengembangan diri mereka itu pun berbeda. Sama yang saya jelaskan tadi bahwa seorang Jack Ma, ya, Jack Ma ini bukanlah siapa-siapa buat Anda dan bukan juga apa-apa buat Anda tadinya. Tetapi kenapa seorang Jack Ma itu bisa menjadi orang yang sangat Anda cari-cari? Bagaimana kunci suksesnya? Bagaimana dia bisa meraih semua kehidupannya? Dan itu butuh yang namanya pembelajaran. Butuh yang namanya improvisasi dari diri kita sendiri. Kita butuh yang namanya pengembangan karir. Karena kita akan tetap berlari, bukan berjalan di tempat. Oke, saudara-saudara, sahabat-sahabatku. Bagaimana untuk meningkatkan pengembangan karir kita tersebut? Yang pertama adalah kenali diri kita secara mendalam. Apa yang harus kita kenali dari dalam diri kita? Misalnya, kita punya bakat. Bakat apa yang harus kita kembangkan? Jadi kita harus belajar bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, potensi yang kita miliki. Kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka kita akan bisa menjalankan diri kita. Ibaratnya, kalau kita sudah mempunyai tujuan, ya, potensi lah, ya, atau tujuan, berarti kita akan mempunyai starter.
Bagaimana cara start yang bagus, bagaimana cara untuk melangkah yang bagus tersebut. Jadi, poin yang pertama itu adalah kenali diri kita sendiri. Yang kedua, itu adalah buatlah sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup ini adalah langkah kita untuk melangkah ke depannya. Kalau tadi kita sudah mengenali, oh diri saya ini adalah seorang pelukis. Maka tujuan kita, goal yang kita harapkan itu adalah kita menjadi seorang pelukis yang terkenal. Atau paling tidak, kita menjadi seorang pelukis yang bisa melukis lebih baik daripada orang-orang yang lain. Jadi, yang kedua itulah adalah ketahuilah apa tujuan hidup kita sendiri. Ya. Yang ketiga itu adalah niat. Setelah kita mempunyai fondasi, kita menggali apa potensi diri kita tadi, kemudian kita bertujuan untuk kemana, kuatkan niat Anda. Karena apa? Kalau sesuatu tanpa diniatkan, itu tidak akan berhasil sempurna. Misalnya, saya akan berniat pergi umroh atau naik haji. Berarti kita punya cara untuk naik haji tersebut. Naik haji adalah tujuan, tapi niat, oh saya tahun depan rencana saya mau naik haji. Atau tahun depan saya mau ke Yerusalem. Jadi itu adalah tujuan dan saya niatkan mulai hari ini saya mencoba bagaimana caranya saya bisa untuk naik haji ataupun saya bisa mengunjungi Yerusalem. Itu yang ketiga. Yang keempat, siap terima kritikan. Jadi, dalam kita hidup, orang selalu mengkritik kita. Kenapa saya bilang selalu mengkritik kita? Semua manusia itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang orang lain. Kalau sifat kritikan itu adalah bagus, silakan kita terima. Tapi, kalau sifatnya membuli, kita abaikan. Karena kita ingin maju. Jadi, terimalah kritikan yang bersifat baik. Karena kritikan itu adalah sebuah tantangan buat diri kita. Saya ambil contoh. Seorang Muhammad Ali, dia siap dikritik oleh pelatihnya. Padahal kita tahu sendiri, pelatihnya kalaupun satu uppercut atau hook dari tangan Muhammad Ali, itu akan terjatuh. Tapi pada saat Muhammad Ali melihat pelatihnya tersebut memberikan saran yang baik, saran yang positif, maka dia akan mengikuti. Karena dia membutuhkan juga orang lain sebagai kritikan. Tapi ingat, kritikan adalah kritikan yang positif. Jadi kita harus bisa menerima semua kritikan yang bersifat positif dan bisa menerima masukan yang bersifat positif. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, buang pikiran negatif. Sama yang saya bilang di awal video pertama saya yang saya upload di YouTube. Bahwa sukses itu berawal dari mindset. Saya tekankan, sukses itu berawal dari mindset kita. Kenapa? Karena mindset kita, pikiran kita, itu akan merubah semuanya. Akan merubah kehidupan kita. Kalau kita berpikir, waduh, saya hari ini sepertinya tidak kuat untuk pergi kerja. Maka pikiran tersebut akan masuk ke pikiran bawah sadar Anda dan pikiran bawah sadar Anda akan mengolah pikiran itu dan membuat Anda menjadi semakin lemah. Atau kita sering mengeluh, waduh, Bapak itu ya begini, saya itu sudah begini. Ingat, pikiran Anda, pikiran bawah sadar Anda terutamanya, itu akan mengontrol
pikiran sadar Anda. Jadi, buanglah pikiran negatif Anda. Karena Anda adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Tuhan yang memberkati Anda semua. Jadi buang pikiran negatif Anda, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, tetaplah berusaha untuk membangun diri Anda sendiri. Selanjutnya, yang keenam, setelah kita mempunyai tadi yang namanya tujuan dan niat, ya, setelah kita mempunyai tujuan dan niat, maka selanjutnya yang kita harus sampaikan pada diri kita sendiri bahwa adalah kita harus komitmen. Kenapa kita harus komitmen? Karena dengan komitmen kita bisa melangkah lebih jauh, melangkah lebih baik, melangkah lebih sukses. Komitmen yang seperti apa? Komitmen. Kalau kita berharap kita akan menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan, maka tujuan kita sudah kita tentukan, pola pikir negatif kita sudah kita buang, kritikan kita sudah kita terima, dan kita jalankan sebaik mungkin, maka dengan komitmen kita harus tetap fight. Komitmennya seperti apa? Ketika niat kita sudah ada, kita harus punya komitmen yang besar dan stabil. Biasanya pada saat kita berkomitmen, pola pikir kita, perkembangan psikologis kita, itu sering berubah-ubah. Banyak faktor yang bisa merubah komitmen kita. Kalau tadinya kita berkomitmen, saya mau jadi seorang manajer, tetapi di lapangan karena banyak kritikan, karena banyak pikiran negatif yang kita hadapi, akhirnya kita tidak berkomitmen. Ya sudahlah, saya terima saja. Mungkin bukan posisi saya yang saya harapkan seperti ini, tetapi mungkin juga bla 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 bla. Banyaklah komitmen. Jadi no excuse, no promise, ya. Jangan pernah ada no excuse. Kalau kita sudah berkomitmen, jangan pernah ada no excuse. Karena dengan no excuse berarti komitmen kita akan berubah. Itu yang keenam. Yang selanjutnya, ya, carilah teman yang berdampak positif. Seperti yang saya jabarkan kemarin-kemarin. Apabila kita bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, maka bau badan kita, ya, bau tubuh kita itu akan menjadi harum karena yang kita dapatkan adalah harumnya minyak wangi. Tetapi apabila kita bergaul dengan, maaf kata, seorang narkoba, ya, maka yang kita dapat itu adalah imbas dari perlakuan orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi, carilah teman yang bersifat positif buat Anda, karena dengan teman yang positif, Anda bisa mendapatkan apa yang layak Anda dapatkan. Ingat, teman yang positif akan membawakan energi positif juga buat kita. Teman yang negatif, energi negatif pula yang Anda dapatkan. Karena saya tekankan bahwa kita hidup di dunia itu adalah seorang fighter. Di mana seorang fighter ini, ya, siapapun yang ada di sekeliling Anda, ya, itu adalah musuh buat Anda. Karena kita harus mampu bersaing, kita harus mampu melangkah, dan kita harus mampu menjadi orang yang sukses. Oke? Ingat, ya, jangan lupa like, subscribe, kemudian share apabila informasi ini berguna buat rekan-rekan dan buat yang lainnya, ya. Karena saya berbagi untuk Anda semua dengan asumsi apa yang saya bagikan semoga menjadi manfaat buat rekan-rekan sekalian. Jangan dilihat dari gayanya saya, tetapi ambillah sifat positif perkataan saya, karena
Apa yang saya bagikan adalah hal-hal yang positif buat Anda. Dan buat rekan-rekan yang tidak menyukai video ini, janganlah sekali-kali begini, ya, ataupun mengejek, membuli, ya, karena ini adalah hak cipta. Jadi, cukup teman-teman, sobat-sobat yang tidak menyukai, cukup sobat tonton sendiri saja. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita mendapatkan teman yang positif, yang berikutnya kita harus berani mencoba hal-hal yang baru. Di dalam kehidupan nyata, banyak hal-hal yang baru yang kita hadapi. Misalnya, kalau kita seorang yang tadinya hanya bisa untuk bernyanyi, ya, kita cobalah sesekali kita bermain gitar. Karena mungkin apabila kita bisa bermain gitar dan kita kombinasikan dengan suara kita, maka kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Sama kemarin, seperti yang video yang kemarin, ya, yang kemarin itu loh. Nah, saya pernah ungkapkan, kalau kita menjadi seorang pedagang nasi goreng, mungkin hari ini nasi goreng kita hanya dijual pakai telur. Nasi plus telur dan bumbu-bumbu. Tetapi karena kita berimprovisasi, kita mengembangkan diri kita, kita mau berniat mengembangkan dagangan kita, kita tambah. Kalau tadi cuma nasi sama telur digoreng, kita tambah menjadi nasi tambah telur tambah ayam. Begitu seterusnya. Kalau tadi nasi, ayam, dan telur saja, kita improvisasi kembali menjadi nasi, telur, ayam, sayur. Atau kita tambah lagi nanti sama kornet. Kita tambah lagi dengan yang lain. Jadi kita harus mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Mungkin di dalam hal-hal yang baru tersebut, itu biasanya tidak langsung mulus. Sama. Kalau kita berbicara di YouTube, ya, tidak semua YouTuber itu langsung berjalan mulus. Tidak mudah untuk mencari 4.000 jam tayang, tidak mudah untuk mencari 1.000 subscriber, ya. Semua butuh perjuangan, kita butuh improvisasi. Kalau video hari ini banyak yang kata-katanya patah memata dan sebagainya, kita butuh improvisasi. Sama, saya pun juga seperti itu. Di video yang pertama saya hanya melihat fokus dengan wajahnya saya, ya, fokus dengan wajahnya saya. Ternyata pada saat akun saya dimonetisasi, ada yang kurang dari video saya. Jadi saya mencoba hal-hal yang baru. Saya coba rubah posisi kameranya, saya rubah posisi semuanya. Karena apa? Saya akan mencoba hal yang baru. Mungkin dengan hal yang baru ini, channel saya bisa rame pengunjungnya, rame viewernya, dan rame juga orang-orang yang mengikutinya. Oke, itu mencoba hal-hal yang baru. Jadi ingat, yang kedelapan adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang kesembilan, ini yang poin yang terpenting. Setelah kita punya semuanya, kita harus optimis. Karena dengan keoptimisan kita bisa maju, kita bisa berkembang. Terkadang orang-orang selalu bersifat tidak mau optimis. Karena apa? Mungkin tadi saya bilang, kita sudah mendapatkan kritikan, kita sudah mendapatkan celaan, kita sudah mendapatkan hinaan, ya. Sudah banyak orang yang membuli kita, ya. Kemudian kita tidak mau belajar, kita tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Akhirnya keoptimisan kita untuk berkembang itu akhirnya tidak pernah terjadi. Jadi yang kesembilan itu adalah sikap optimis. Sikap optimis ini itu akan sangat membantu dalam kesuksesan kita. Kalau kita sudah optimis, kita akan tahu di mana sih kekurangannya kita, apa sih kekurangan yang telah kita perbuat, ya. Jadi dengan keoptimisan kita, potensi diri kita itu akan bisa digali. Kita bisa berimprovisasi, bisa melakukan pengembangan diri kita, baik di kantor, di keluarga, ataupun di lingkungan kita sendiri.
Selain daripada itu, jangan pernah kita belajar untuk tidak bersikap optimis. Karena dengan sikap optimis kita itu sendiri, maka kita akan bisa mencapai yang namanya sebuah kesuksesan. Sukses dalam pengembangan karir ini sangat penting, saya tekankan. Karena apabila kita sudah sukses di dalam hal spiritual, kita sudah sukses di dalam hal finansial, kita sudah sukses di dalam bidang pekerjaan kita sudah sukses dalam berkeluarga, dan kita butuh sebuah kesuksesan yang namanya sukses dalam pengembangan diri. Banyak orang yang tertinggal. Kehidupannya seperti biasa saja. Jabatannya seperti biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak berusaha untuk mengembangkan diri dia. Ya. Jadi saya tekankan bahwa pengembangan diri itu harus kita lakukan mulai dari sekarang. Kalau kita menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan dengan pengembangan diri. Kalau kita tidak bisa, katakanlah, memakai komputer, maka kita berusaha mengembangkan diri kita, bagaimana caranya kita belajar untuk memakai komputer tersebut. Kalau kita bekerja di dalam sebuah pertambangan, kita harus tahu bagaimana caranya untuk melakukan penambangan yang bagus. Batu yang tipe berapa yang bagus untuk bangunan, entah itu tipe 42, 32, ataupun 21. Dan bagaimana cara suplai barangnya, bagaimana cara memanajemen karyawannya sendiri. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi saya tekankan, optimis Anda adalah kunci kesuksesan Anda buat Anda melakukan pengembangan karir supaya karir Anda menjadi lebih sukses. Oke, itu saja dari saya, ya, kiat sukses. Ini saya sadur dari kiat suksesnya seorang Jack Ma, ya. Karena Jack Ma menurut saya tadinya dia sama seperti saya, bukan siapa-siapa buat Anda, bukan apa-apa buat Anda, tetapi dia sekarang dijadikan panutan buat diri Anda, buat saya, dan banyak yang mencontoh trik-trik dari seorang Jack Ma tersebut. Oke, buat rekan-rekan semuanya, kunci sukses yang perlu Anda simpan, ya, sebelum saya akhiri, kunci sukses yang perlu Anda simpan itu ada 9. Yang pertama, suksesnya dalam improvisasi diri, ya, saya tekankan. Yang pertama itu adalah kenali potensi diri Anda. Ya. Yang kedua adalah buatlah tujuan dari diri Anda. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah niat. Ya, saya tekankan, yang ketiga adalah niat Anda. Ingat, harus niat yang baik, jangan niat yang jelek. Yang keempat, siap terima kritikan. Karena kritikan itu adalah buat kesuksesan diri kita sendiri. Yang kelima, buang jauh-jauh yang namanya pikiran negatif atau negative thinking. Karena dengan negative thinking, itu akan melemahkan pikiran bawah sadar Anda dan akan berkontraksi pada pikiran sadar Anda. Karena apa yang diperbuat di pikiran negatif bawah sadar Anda akan dilakukan oleh pikiran sadar Anda. Yang keenam, selalu berkomitmen, ya, terhadap niat dan tujuan. Itu yang penting, kita harus tetap komitmen. Jaga komitmen sampai kita menjadi orang yang sukses dalam pengembangan diri kita. Yang ketujuh, carilah teman-teman, lingkungan, ya, guru yang berpikiran positif. Karena pikiran positif dapat merubah pikiran negatif menjadi positif dan akan berimbas pada pengembangan diri Anda. Yang kedelapan, cobalah Anda untuk mencari hal-hal yang baru. Mencoba tantangan yang baru. Karena dengan mencoba tantangan yang baru, kita mendapatkan pelajaran yang baru dan kita bisa menjadikan pelajaran baru tersebut sebagai bahan tambahan buat kesuksesan diri kita. Dan yang kesembilan, selalu optimis, tetap optimis, keep optimis, jangan melempem. Jangan hari ini tempe, besok tahu, besok oncom. Jadi tetaplah menjadi tempe, jangan menjadi tahu ataupun oncom. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila informasi ini berguna bagi Anda, ya, semuanya. Tapi buat yang tidak menyukai video ini, jangan pernah begini, ya.
Jangan pernah begini, ya. Dan jangan pernah memberikan info-info yang buruk, ya. Karena ini adalah hak cipta saya, ya, karya saya sendiri, bukan karya Anda, ya. Dan kalau Anda tidak menyukai pun, cukup Anda tonton sendiri video ini. Oke, itu saja dari saya. Salam sukses, salam sehat selalu. Adios, amigos, torneos, ciao.